Halo, nama saya Stefani dengan NIM D1041111045. Perkenalkan, saya dari jurusan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya dari kelas C, mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Saya akan membahas pembelajaran singkat mengenai materi Request of Proposal atau yang biasa disebut dengan RFP. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama-tama, apa itu RFP atau Request for Proposal? Nah, RFP ini adalah dokumen yang dikirim oleh organisasi kepada vendor untuk meminta proposal. Dokumen atau bisa dibilang dengan dokumen bisnis yang berisikan pengumuman dan detail-detail proyek serta tawaran dari vendor. Dokumen tersebut memberikan spesifikasi terperinci tentang masalah yang perlu diselesaikan dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. RFP ini cukup diminati oleh sebagian besar organisasi. Kemudian isi dalam RFP mencangkup penjelasan tentang proposal yang diminta, meminta usulan ke penjual atau kontraktor prospektif, kemudian mengharapkan solusi masalah. RFP merupakan dokumen di mana suatu perusahaan meminta rincian proposal yang komprehensif dan dapat dibandingkan dari berbagai pemasok untuk produk atau layanan yang telah ditentukan. Berikut format proposal yang diharapkan oleh vendor. Yang pertama, judul dokumen, versi atau revisi, tanggal keluar, disclaimer, propriety notice, daftar isi, daftar istilah, singkatan yang dipergunakan dalam dokumen, daftar gambar, pendahuluan, dan pendahuluan ini bisa berisikan ulasan umum sistem, misal kayak konsep solusi, konsep security, dan sebagainya. Kemudian referensi, dalam referensi dapat mencangkup peraturan, textbook, dan internet site. Kemudian sistem overview yang berisikan deskripsi sistem, arsitektur atau platform, dan sebagainya. Spesifikasi umum, spesifikasi khusus, serta informasi lainnya seperti fungsional, interface, pemeliharaan, dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan penutup. Kemudian masuk ke kriteria seleksi proposal, yang mana kriteria di bawah ini antara lain ada biaya proyek yang kompetitif, yang mana kita mengajukan proposal untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan harga pasar yang ada. Jadi harga biaya proyek tersebut haruslah kompetitif. Kemudian desain yang kreatif dan inovatif. Jadi desain tersebut harus kreatif dan inovatif. Dan pentingnya sumber daya manusia. Di sini ada pengalokasian sumber daya manusia, kemudian tingkat pemenuhan bisnis, dan perencanaan yang sangat matang. Yang mana dalam penulisan request of proposal itu membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Kemudian masuk ke poin RFP atau request for proposal, yang mana di sini ada 4 poin penting dalam RFP. Yang pertama, permintaan proposal, yang merupakan pengumuman pendanaan proyek yang diposting oleh organisasi tempat perusahaan mengajukan penawaran tersebut. Kemudian RFP menguraikan proses penawaran dan persyaratan kontrak, serta merupakan panduan dari proses pengajukan tersebut. Ketiga, RFP digunakan terutama oleh lembaga pemerintah untuk mendapatkan penawaran serendah mungkin. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa RFP benar-benar diminati sebagai besar organisasi untuk mendapatkan, karena penawaran dapat diminimalisir. Kemudian
RFP memungkinkan lembaga pemerintah maupun instansi yang akan memberikan suatu proyek mendapatkan penawaran dari berbagai lembaga yang akan menjadi calon pelaksana proyek. Sekian, saya Stefani dengan NIM D 10411911045. Terima kasih.